Pada siang hari, dia adalah seorang kurir yang sangat introvert. Setiap hari harus berlatih berbicara dan tersenyum baru berani percaya diri keluar rumah. Namun meskipun sudah berusaha seperti itu, setiap kali bertatapan dengan orang lain, dia tetap tidak bisa menghindari rasa cemas dan tanpa sadar menghindar. Tetapi ketika malam tiba, dia berubah menjadi seorang hacker jenius yang bebas beraksi di seluruh dunia maya. Dengan teknik yang luar biasa, dia dengan mudah menembus dunia virtual. Dia bisa membuat para investor bersemangat, menjatuhkan sebuah perusahaan, bahkan membuat lampu seluruh kota bersorak untuknya. Namun meskipun telah menciptakan kehebohan sebesar itu, dia tetap tidak bisa mendapatkan pengakuan dari bos besar dunia hacker, yaitu MRX. Sampai suatu hari, tindakan impulsif temannya membuatnya tersadar dan menemukan sebuah kemampuan baru. Setelah itu, dia berubah total menjadi hacker dua sisi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hanya dalam 3 menit, dia berhasil menembus sistem keamanan terkuat milik Badan Intelijen Jerman. Saat bersiap menghilang sekali lagi, dia tiba-tiba menyerahkan diri dan bersiap mengungkapkan semuanya kepada polisi. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik tindakan aneh ini, sebuah kebenaran mengerikan sedang mendorongnya ke jurang kehancuran. Pada suatu pagi yang suram, seorang pemuda sekitar 20 tahun muncul di Badan Keamanan Nasional Jerman. Dia mengaku sebagai hacker dengan julukan WHOI yang datang untuk menyerahkan diri, tetapi dia hanya mau berbicara dengan penyelidik wanita bernama Hannah setelah Hannah menyiapkan alat perekam. Pemuda itu mengatakan bahwa dia bisa membantu Badan Keamanan menemukan kelompok hacker FNS, yang baru-baru ini terus melakukan kejahatan. FNS adalah organisasi yang khusus mencuri rahasia Badan Keamanan Nasional. Kelompok ini memiliki total 4 anggota. Hannah telah memburu identitas asli mereka selama 3 tahun. Dengan usaha yang tak henti, Badan Keamanan telah mengetahui nama 3 orang, tetapi orang terakhir sama sekali tidak memiliki informasi apapun. Sekarang, seorang hacker muda mengatakan bisa membantu menemukannya. Bagaimana Hannah tidak terkejut? Namun ketika menghadapi pertanyaannya, pemuda itu justru mulai menceritakan kisahnya sendiri. Namanya Andy. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Mungkin karena sifatnya yang kesepian, tidak ada seorang pun yang mau bermain dengannya. Sejak itu, Andy memiliki mimpi yang tidak realistis, yaitu menjadi seorang pahlawan super, tetapi akhirnya justru menjadi seorang kurir. Ketika Andy baru sampai di situ, Hannah tiba-tiba memotongnya. Dia berkata bahwa dia tidak tertarik dengan masa lalu itu, hanya ingin tahu apakah Andy memiliki informasi yang dia butuhkan. Andy tidak menjawab. Dia mengeluarkan 4 permen dari dalam gelas lalu melakukan trik sulap untuk Hannah. Ketika di tangannya hanya tersisa 1 permen, dia mengatakan kepada Hannah bahwa setiap detail yang dia ceritakan sangat penting. Karena hacker sama seperti pesulap, semuanya bergantung pada trik yang menipu penglihatan. Justru karena pengalaman masa kecilnya, Andy yang kesepian dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat mencurahkan seluruh pikirannya ke dunia internet. Dan sepertinya Tuhan juga membuka sebuah pintu untuknya. Sejak saat itu, Andy menyadari bahwa dia memiliki bakat unik dengan internet. Hal ini membuatnya menjadi hacker papan atas yang bersembunyi di dunia maya yang gelap. Tidak ada yang tahu identitas satu sama lain. Tempat ini seolah memang diciptakan untuk Andy. Meskipun ada banyak hacker kelas dunia di sana, dalam hati Andy hanya menghormati satu orang, yaitu super hacker dengan julukan MRX. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi dia bisa menembus sistem apapun. Tidak hanya terkenal di dunia hacker, dia juga telah lama menjadi idola Andy. Setelah selesai bercerita, Andy tiba-tiba mengatakan bahwa alasan sebenarnya dia duduk di sini adalah karena seorang wanita. Namanya Fanny, teman SMA-nya, sekaligus orang yang diam dia sukai selama bertahun-tahun. Saat itu, hanya ketika mengantar barang dia bisa berbicara beberapa kata dengannya. Dan pada hari itu, dia tanpa sengaja mengetahui bahwa Fanny sedang khawatir tentang ujian kelulusan. Maka Andy mendapat ide berani. Dia akan menggunakan keahliannya untuk mengambil soal ujian lebih dulu, tetapi soal tersebut disimpan di server pusat sekolah dan tidak bisa diretas langsung. Karena itu, Andy diam-diam menyusup ke sekolah. Hanya perlu membuat satu jalur masuk di sini, mendapatkan soal ujian hampir pasti berhasil. Tetapi tak disangka, begitu mendapatkan soal, dia tertangkap oleh satpam. Karena tidak memiliki catatan kriminal dan tidak menyebabkan kerugian, Andy dihukum 50 jam kerja sosial. Justru pada masa itu, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Sin. Setelah beberapa hari mengobrol, Sin terlihat sangat tertarik dengan kemampuan hacking Andy. Meskipun tidak mengerti pemrograman, Sin sangat pandai memahami psikologi manusia. Atau lebih tepatnya, sangat pandai menipu orang. Andy yang tidak punya teman merasa Sin menghargainya, sehingga mereka menjadi teman. Melalui Sin, Andy juga berkenalan dengan 2 orang lainnya. Satu adalah Stepan, ahli pemrograman yang khusus mencari celah dalam program. Yang lain adalah Pao, seorang ahli perangkat keras yang bisa menyelesaikan hampir semua masalah terkait perangkat. Melihat Andy masih muda, mereka meminta dia menunjukkan kemampuannya. Andy pun sedikit memamerkan keahliannya. Hanya dalam 30 detik, dia berhasil meretas sistem listrik di area tersebut. Sejak itu, keempat orang itu bukan hanya menjadi teman baik tetapi juga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar bersama. Namun sebelumnya, Sin ingin mengubah sifat penyendiri Andy, karena jika melakukan aksi di dunia nyata, sifat seperti itu mudah terbongkar. Sin mengatakan bahwa celah terbesar bukan pada program atau server, melainkan pada manusia. Setelah itu dia menunjukkan kepada Andy apa itu teknik rekayasa sosial. Dia menemukan sebuah kotak struk di tempat sampah lalu masuk ke toko kecil di sebelahnya. Dia mengatakan kepada pegawai bahwa mereka kurang memberinya 2 donat. Melihat wajahnya yang serius, pegawai itu takut dimarahi sehingga segera memberinya 2 donat. Setelah keluar, Sin berkata kepada Andy bahwa asal cukup nekat, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, untuk menjadi terkenal di dunia maya gelap, mereka merencanakan aksi khusus mengganti video sebuah konferensi internasional dengan video parodi. Untuk melatih Andy, Sin menyuruh Stepan membawa Andy menyusup ke aula dengan dokumen palsu.
Stepan akan naik ke lantai 2 untuk memasang kamera, sedangkan Andi harus naik ke podium untuk menghubungkan komputer presentasi ke jaringan mereka. Pertama kali melakukan hal seperti ini di dunia nyata, Andi sangat gugup. Meskipun tangannya gemetar, dia tetap menyelesaikan tugasnya. Tetapi seorang pegawai menyadari ada yang tidak beres. Mengingat teknik rekayasa sosial yang diajarkan Shin, Andi menyapa dengan ramah dan benar saja, hal itu menghilangkan kecurigaan orang tersebut. Andi juga segera melarikan diri dari lokasi. Ketika konferensi resmi dimulai, video parodi itu membuat seluruh ruangan gempar. Mereka berempat menggunakan kamera untuk merekam semuanya dan mengunggahnya ke dunia maya gelap. Jumlah penonton dengan cepat melampaui 1 juta dan semua sangat bersemangat. Ketika cerita sampai di sini, Hana kembali memotong, karena cerita ini tidak ada hubungannya dengan informasi yang dia butuhkan dan juga tidak tahu benar atau tidak. Andi menghela napas lalu langsung menyebut nomor jaminan sosial kampus lama Hana, bahkan mengetahui bahwa dia pernah melakukan aborsi dan sejak itu tidak bisa memiliki anak. Kata-kata ini membuat Hana sangat terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sederhana. Setelah itu, Andi melanjutkan ceritanya. Untuk mendapatkan pengakuan dari super hacker MRX, mereka mendirikan organisasi bernama Clay dan merancang topeng khusus. Dalam waktu berikutnya, mereka menggunakan kemampuan mereka untuk terus melakukan aksi, meretas sektor keuangan dan produsen farmasi. Hal ini membuat mereka cepat terkenal di internet. Video parodi mereka menjadi bahan pembicaraan setelah makan. Bahkan ada yang menyebut mereka sebagai utusan keadilan. Media juga ramai memberitakan dan ingin tahu siapa orang di balik topeng. Namun yang mereka inginkan hanyalah pengakuan dari idola mereka, MRX. Tetapi yang membuat mereka kecewa adalah MRX secara langsung menyatakan di dunia maya gelap bahwa dia belum pernah mendengar organisasi ini. Hal ini membuat Shin sangat marah. Ternyata di mata orang itu, dari awal sampai akhir mereka hanya amatir. Sejak mempelajari sedikit teknik rekayasa sosial, Andi tidak lagi sesepi dulu. Malam itu, Andi mendatangi Fanny, gadis yang telah dia cintai diam-diam lebih dari 10 tahun, dan perlahan mengungkapkan perasaannya. Fanny tidak langsung setuju tetapi juga tidak menolaknya. Keesokan harinya, Shin tiba-tiba menerima pesan dari MRX beserta sebuah dokumen rahasia. Itu adalah berkas investigasi rahasia yang dikirim Badan Keamanan Siber kepada polisi Eropa. Di dalamnya ada satu baris tentang organisasi Clay mereka, yang mengatakan bahwa Clay hanyalah kelompok hacker tidak berbahaya yang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi kriminal sungguhan. Melihat kalimat itu, mereka akhirnya mengerti. MRX ingin mereka tahu bahwa organisasi Clay tidak layak disebut di matanya. Hal ini langsung membuat Shin marah. Dia memaki MRX dan bersumpah akan melakukan aksi besar. Bahkan Andi juga merasa dipermalukan karena idolanya meremehkannya seperti itu. Lalu dia mengusulkan untuk meretas Badan Intelijen Jerman, sebuah lembaga setingkat kerajaan. Semua orang mengatakan itu tidak mungkin, tetapi dia menjawab bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman, dan Shin langsung mengangguk setuju. Mereka berempat memulai aksi paling rumit yang pernah ada. Seluruh kelompok sepakat bahwa menyusup secara langsung adalah hal yang mustahil. Setelah beberapa waktu mengamati, mereka memutuskan memulai dari tumpukan sampah yang dibawa keluar. Mereka mengikuti truk sampah ke sebuah pabrik pengolahan besar. Setelah mencari tanpa henti, mereka akhirnya menemukan informasi kepala bagian logistik Badan Intelijen pada sebuah kartu ucapan. Kartu itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pecinta kucing. Berdasarkan psikologi itu, mereka mengirim email anonim dan benar saja, ketika melihat seekor kucing lucu, orang itu tidak bisa menahan diri untuk mengklik tautan. Dengan begitu mereka berhasil meretas komputer orang tersebut. Meskipun tidak bisa masuk ke server utama, mereka memanfaatkan celah dari kepala logistik untuk membuat beberapa kartu akses. Karena mereka tahu bersembunyi di balik komputer saja tidak akan pernah bisa masuk ke dalam. Malam itu, mereka berempat memakai topeng dan dengan kartu akses masuk dengan percaya diri ke Badan Intelijen. Setelah menghindari patroli penjaga, mereka langsung membuat portal koneksi di lokasi dan mulai meretas secara resmi. Dengan kerjasama yang kompak, tak lama kemudian mereka berhasil menyusup. Namun Shin sudah mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanya akan menggunakan printer untuk mencetak beberapa lembar selebaran bertuliskan, sampai di sini saja. Setelah semuanya berhasil dengan sempurna, mereka menghapus semua jejak dan pergi ke bar untuk merayakan. Di sana, Andi kembali bertemu Fanny. Keduanya saling tersenyum. Tetapi tak lama setelah Andi pergi ke toilet dan kembali, dia tiba-tiba melihat Shin sedang mencium Fanny. Hati Andi hancur, dia marah dan pulang ke rumah, tidak ingin berhubungan lagi dengan Shin dan yang lainnya. Pada saat itu juga, untuk membuktikan dirinya lebih hebat dari yang lain, dia diam-diam mengirim informasi rahasia dari Badan Intelijen yang telah dia unduh kepada MRX dan benar saja, ketika melihatnya, MRX sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan ini telah menyeret semua orang ke dalam bahaya. Keesokan harinya, saat Andi dan Shin masih bertengkar karena Fanny, media mengumumkan bahwa Badan Intelijen mengalami kebocoran rahasia dan para agen internal dibunuh. Ternyata informasi rahasia yang Andi unduh adalah daftar agen yang disusupkan Badan Intelijen ke organisasi kriminal. Setelah menerimanya, MRX menjualnya kepada sindikat dunia maya dan para agen mulai dibersihkan. Semua tuduhan diarahkan pada organisasi C. Karena mereka telah menyusup ke Badan Intelijen sehingga menyebabkan akibat ini. Mereka tidak lagi menjadi hacker ksatria di mata publik, melainkan telah menjadi organisasi kriminal sungguhan. Meskipun Shin dan yang lain berhasil terkenal, ini bukan hasil yang mereka inginkan. Seseorang mengusulkan untuk segera melarikan diri. Namun setelah Andi melacak jejak MRX, dia menemukan bahwa orang itu ternyata anggota organisasi kriminal FNS.
Meskipun ini terjadi karena tindakan Andi sendiri, mereka tetap dijadikan kambing hitam. Saat itu Clay telah menjadi target semua orang dan penangkapan oleh Badan Keamanan Siber hanya tinggal masalah waktu. Untuk menyelamatkan diri, mereka memutuskan mencari MRX dan menyerahkannya ke Badan Intelijen. Bagaimanapun juga, dialah target yang sebenarnya ingin ditangkap. Kelompok itu mulai bertindak. Mereka berpura-pura ingin bergabung dengan organisasi MRX dan MRX tampaknya cukup mengagumi mereka. Dia mengatakan bahwa jika mereka menyelesaikan satu misi lagi, dia akan setuju. Misi tersebut adalah menanam virus Trojan ke server organisasi kepolisian kriminal Eropa. MRX ingin mengetahui perkembangan penyelidikan polisi terhadap mereka kapan saja. Andi dan kelompoknya menerima misi itu. Namun mereka memutuskan menanam malware kecil di dalam virus tersebut. Selama MRX masuk ke portal itu, mereka bisa melacaknya. Tetapi muncul masalah besar, yaitu gedung organisasi kepolisian kriminal Eropa dijaga sangat ketat. Mereka mencoba berbagai cara tetapi tidak bisa menyusup. Bahkan Sin tanpa sengaja tertusuk paku hingga menembus telapak tangannya saat mencari celah. Seluruh kelompok merasa kali ini misi mungkin akan gagal. Pada saat itulah, Andi tiba-tiba melihat sekelompok mahasiswa yang baru keluar dari tur. Salah satu dari mereka tidak sengaja menjatuhkan kartu pengunjung. Andi mengambilnya dan menyamar sebagai mahasiswa untuk menuju gerbang utama. Dia berbohong bahwa dia mahasiswa yang baru selesai tur tetapi lupa dompet di dalam dan bertanya apakah boleh masuk kembali untuk mencarinya. Awalnya penjaga tidak setuju, tetapi dengan kemampuan akting Andi yang semakin halus, akhirnya dia diizinkan masuk. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam memasang pemancar Wi-Fi. Selama ada komputer yang tanpa sengaja terhubung ke jaringannya, mereka bisa menanam virus dan membuat jalur masuk. Hasilnya berhasil secara tak terduga. Setelah Andi memberitahu MRX bahwa misi selesai, MRX membuat ruang obrolan rahasia yang sangat tersembunyi dan memberikan kata sandi kepada Andi. Keduanya kemudian berkomunikasi di dalamnya. Tetapi, ketika Andi memberikan program kepada MRX, pihak tersebut mengatakan bahwa dia sudah melihat tipu muslihat Andi. Pada saat yang sama, wajah Andi juga telah difoto olehnya. MRX mengatakan bahwa Andi tidak berani menggunakan kata sandi yang diberikan karena itu sebenarnya adalah pelacak IP. Sekarang Andi bukan hanya terbongkar, tetapi organisasi mafia juga telah mengeluarkan perintah untuk memburunya. Merasakan bahaya yang datang, Andi langsung melarikan diri tanpa ragu. Meskipun akhirnya dia berhasil lolos, ketika kembali ke tempat Sin dan teman-temannya, dia menemukan mereka semua telah dibunuh. Tidak ada yang menyangka bahwa karena kelalaiannya, Andi telah menyebabkan kematian teman-temannya. Dia mengambil pecahan kulit telur di tanah, menyadari bahwa cepat atau lambat dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Karena itu dia memutuskan menyerahkan diri ke Badan Keamanan Nasional. Sebelumnya, Fanny juga telah menemukannya. Dia tahu bahwa Andi pernah mencuri soal ujian demi dirinya. Mereka saling jujur. Andi berjanji bahwa jika dia selamat, dia akan membawa Fanny pergi dari tempat ini. Dan semua yang terjadi setelah itu adalah Andi datang menyerahkan diri ke Badan Keamanan Nasional. Dia menceritakan seluruh kisahnya kepada Hannah. Dia berharap Badan Keamanan akan memberinya identitas baru dan memasukkannya ke program perlindungan saksi. Tentu semua itu hanya bisa terjadi jika Andi membantu Hannah menangkap MRX, pemimpin organisasi hacker FNS. Hannah segera melaporkan kasus ini kepada atasannya. Namun atasannya tampaknya tidak percaya pada cerita pemuda ini. Hannah berkata, coba saja dulu. Lalu mereka memberikan Andi sebuah komputer dengan harapan dia bisa menemukan identitas asli MRX. Andi menggunakan keahliannya untuk menyamar sebagai MRX dan mulai menyebarkan rumor. Dia membuat ruang obrolan pribadi dan mengatakan bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Badan Keamanan. Tidak hanya memantau semua aktivitas hacker lain tetapi juga menjual dokumen. MRX yang asli ketika mengetahui dirinya dianggap sebagai pengkhianat oleh semua orang menjadi sangat marah. Tetapi dia tidak bisa masuk ruang obrolan, hanya bisa gelisah di luar. Tepat ketika dia kehilangan kesabaran dan menggunakan palu untuk membobol masuk, Andi di dalam melepas topengnya. Dia berkata sekarang aku sudah tahu siapa kamu. Ternyata pada palu yang digunakan untuk mendobrak pintu itu diam-diam sudah dipasang pelacak IP. Ini adalah trik yang dulu pernah digunakan oleh MRX sendiri. Andi menggunakan cara miliknya untuk membalas. Di dunia nyata, Badan Keamanan Nasional dengan cepat menentukan lokasi MRX. Tidak disangka, super hacker yang selama ini terkenal ternyata hanyalah seorang remaja 19 tahun. Segalanya tampak telah berakhir. Hannah mengatakan kepada Andi bahwa setelah berhasil, mereka akan memberinya identitas baru dan memasukkannya ke program perlindungan saksi sesuai janji. Namun ketika Hannah bersiap mengemudi pergi, dia tiba-tiba teringat bekas luka di tangan kanan Andi. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga untuk memastikan dugaannya dia diam-diam pergi ke rumah Andi. Di sana, dia menemukan obat stimulan Ritalin. Lalu Hannah menemui Fanny. Tetapi ketika dia bertanya tentang Andi, Fanny mengatakan bahwa meskipun mereka teman SMA, dia sama sekali tidak memiliki kesan atau hubungan apapun dengan orang itu. Padahal Andi sebelumnya mengatakan bahwa pada masa itu mereka sering bertemu. Hal ini sangat aneh. Hannah kemudian pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ibu dan nenek Andi sama-sama menderita gangguan kepribadian ganda yang parah. Penyakit ini sangat mungkin diwariskan, terutama jika dipicu oleh obat-obatan tertentu, maka sangat mudah kambuh. Mendengar hal itu, Hannah akhirnya memahami semuanya. Setelah mengumpulkan serangkaian bukti, dia kembali ke ruang interogasi untuk menemui Andi. Hannah menanyai Andi dari mana luka di tangannya berasal. Andi tampak bingung tidak mengerti maksudnya. Lalu Hannah mengatakan semua yang telah dia temukan.
Polisi Eropa telah datang ke hotel untuk menyelidiki tetapi tidak menemukan mayat 3 teman yang diceritakan Andi. Karena Andi menderita gangguan kepribadian ganda yang parah, maka Sin dan orang-orang lain yang dia temui sebenarnya tidak pernah ada. Semuanya adalah karakter yang dia bayangkan sendiri. Organisasi Clay hanya terdiri dari dirinya sendiri dan semua aksi dilakukan olehnya seorang. Mendengar ini, Andi tidak bisa menerima kenyataan. Hannah juga mengatakan bahwa 3 peluru yang dia berikan berasal dari zaman Perang Dunia Kedua. Entah dia mendapatkannya dari mana, tetapi jelas orang-orang itu tidak pernah ada. Mendengar ini, Andi hampir runtuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki gangguan kepribadian ganda. Dan karena penyakit ini, dia tidak akan dimasukkan ke program perlindungan saksi. Ini juga berarti dia harus menghadapi risiko diburu oleh sindikat dunia maya. Kapan saja. Andi jatuh tersungkur dan menangis histeris. Pemandangan ini juga membuat Hannah meneteskan air mata. Jika bukan karena keguguran, anaknya mungkin sudah sebesar Andi sekarang. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak berdaya. Setelah itu Badan Keamanan mengadakan konferensi pers. Mereka akhirnya membawa organisasi kriminal FNS, yang baru-baru ini terus mencuri informasi intelijen, ke hadapan hukum dan mengeluarkan daftar buronan anggota yang telah terungkap. Sementara itu, Andi karena gangguan kepribadian gandanya akan segera dipindahkan ke pengadilan lokal. Tepat ketika Hannah hendak mengantarnya pergi, dia ragu. Bagaimanapun juga Andi hanyalah seorang korban. Dia tidak memiliki kesalahan besar, justru memiliki jasa. Dia tidak seharusnya didorong ke dalam bahaya hanya karena peraturan. Maka dia memberi Andi satu kesempatan untuk mengubah identitasnya sendiri dan memutuskan membiarkannya pergi. Andi masuk ruang data, melakukan beberapa operasi dengan cepat, lalu mereka berdua keluar. Andi bertanya bagaimana dia harus menjelaskan kepada atasannya. Hannah mengatakan mereka tidak akan peduli kemana perginya seseorang yang tidak dikenal. Namun dia berharap Andi tidak akan menjadi hacker lagi. Sebelum pergi, Andi kembali memperagakan trik sulap itu kepada Hannah. Dia mengatakan prinsipnya sangat sederhana. Jika tahu jawabannya maka akan kecewa. Karena setiap orang hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat. Setelah selesai, Andi berpamitan kepada Hannah. Tidak lama setelah dia pergi, Hannah mengambil 4 permen berbentuk persegi dan tiba-tiba menghubungkannya dengan sesuatu. Adegan berpindah ke tempat lain. Di tengah lautan luas, Andi berdiri di dek kapal memandang jauh. Dia telah mengubah identitasnya dan siap menyambut kehidupan baru. Tepat saat itu, Fanny tiba-tiba datang di sampingnya. Kemudian Sin, Sivan, dan Pao juga satu persatu muncul. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Waktu kembali ke saat Andi lolos dari pengejaran dan kembali ke hotel. Sin dan teman-temannya sebenarnya tidak dibunuh, tetapi karena identitas Andi telah terbongkar, dia tetap harus menghadapi perburuan tanpa henti dari sindikat dunia maya. Pada saat kritis itu, Sin dan yang lain tidak meninggalkannya. Mereka bersama-sama memikirkan cara memanfaatkan Badan Keamanan untuk menciptakan identitas baru bagi Andi, dan mereka menargetkan Hannah. Pengalaman keguguran membuat wanita ini menjadi pecandu kerja dan hanya dia yang bisa menemukan celah dalam rencana tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi gangguan kepribadian ganda Andi, mereka membangkitkan naluri keibuan Hannah. Tujuan mereka dari awal sampai akhir bukanlah program perlindungan saksi, melainkan menciptakan identitas baru. Karena itu mereka sengaja membuat banyak celah dalam cerita Andi. Dan benar saja Hannah menemukannya. Tetapi keadaan Andi yang menyedihkan dan perburuan tanpa henti membuatnya berdiri pada posisi seorang ibu yang terpaksa membantu Andi mengganti nama dan identitas. Dengan begitu rencana mereka berhasil dengan sempurna. Namun apakah plot twist terakhir benar seperti itu? Tidak ada yang tahu apakah ini hanyalah halusinasi lain setelah Andi kembali mengalami gangguan kepribadian ganda atau tidak. Jangan sampai rasa kesepian dan keinginan akan pengakuan membuat kita menempuh jalan yang salah. Kenali diri sendiri, jaga kesehatan mental, dan gunakan kemampuan yang dimiliki untuk hal yang baik. Kisah hacker jenius pun selesai sampai di sini.